Mata Leka perlahan terbuka, meski enggan tapi ia paksakan ketika mendengar suara alarm yang berteriak-teriak dari ponsel di sampingnya. Dengan malas tangannya terulur lalu menyentuh tombol off di layar ponsel hingga telinganya kembali nyaman dengan keheningan pagi itu. Begitu matanya sempurna terbuka, ia tak melihat Niko ada di sebelahnya. Suara gemericik air yang terdengar samar-samar membuat Leka yakin kalau Niko sedang mandi. Terasa remuk dan pegal-pegal semalam, Niko benar-benar membuktikan ucapannya. Tak membuat Leka tidur sampai pukul 4 pagi dan saat ini baru pukul 6. Itu artinya Leka baru tidur selama 2 jam. Sudah bangun. Suara bas Niko terdengar dari pintu kamar mandi yang baru saja terbuka. Leka melarikan pandangannya ke sana. Terlihat tubuh lelaki itu dengan lilitan handuk putih di pinggang. "Kenapa nggak bangunin aku?" tanya Leka serak. Leka memutar mata. Ia bangkit dari tempat tidur sembari melilitkan selimut tebal itu, lalu meraih pakaiannya dan berserakan di lantai. Semalam, Niko akhirnya menyudahi permainan mereka saat Leka mengibarkan bendera putih dengan panggilan itu. Leka pikir harusnya Niko yang kelelahan, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Malah Leka yang menyerah duluan. Usai mandi dan mengenakan setelan kerja, Leka turun ke bawah dengan langkah yang sedikit kaku. Leka menggerutu dalam hati, ia jadi kesulitan berjalan seperti sekarang. Itu pasti karena ulah Niko semalam. Menghampiri meja makan, Leka lantas bergabung dengan Niko dan Feli yang juga sudah rapi dengan seragamnya. Mereka lantas sarapan bersama. "Dah papa, aku bakalan kangen sama papa dan jangan lupa nanti telepon aku," ujar Feli setelah Niko memberi kecupan di dahinya. Niko yang tengah berjongkok di depan Feli pun tersenyum sembari mengacungkan jempolnya. "Siap Tuan Putri, papa juga pasti kangen sama kamu. Baik-baik berdua sama mama ya." Tangan Niko mengusap rambut anak itu yang terasa halus di bawah sentuhannya. "Oke pak, kalau begitu aku masuk dulu." Feli mendaratkan kecupan di pipi Niko sebelum dia berlari memasuki gerbang sekolah. Niko terkekeh memandangi bagaimana rambut panjang anak itu yang pagi ini diikat ponytail bergerak-gerak saat Feli berlari. Niko kembali ke dalam mobil lalu duduk di samping Leka. Pak Eman segera melajukan lagi mobilnya ke arah bandara. "Sepertinya aku harus banyak minum kopi siang ini," ucap Leka yang tak biasanya pagi-pagi menguap. Dan bodohnya lagi, Niko malah bertanya, "Kenapa? Kamu bukan maniak kopi, Leka?" Mata Leka memicing, lalu berbisik di dekat telinga Niko agar tak terdengar oleh Pak Eman. "Kamu sudah membuatku begadang dan resikonya hari ini aku mengantuk terus." Niko terkekeh-kekeh. "Itulah resiko jadi istriku," balas Niko berbisik. "Kamu harus siap dengan malam-malam selanjutnya." Ya, dan mendadak aku jadi mania kafein. Tak lama kemudian, mereka tiba di bandara. Pak Eman menghentikan laju kendaraannya, lalu keluar saat Niko memberi perintah. Tentu saja alasan Niko menyuruh Pak Eman keluar ialah agar dirinya bisa leluasa memeluk Leka dan menciumnya beberapa saat. "Aku akan merindukanmu," ucap Niko saat tangannya masih memeluk Leka dengan erat. "Tuh," balas Leka. Ia berharap Niko akan kembali secepatnya, tapi tak ia suarakan harapannya itu agar Niko tak terlalu memikirkannya. Usai mengantar kepergian lelaki itu, Pak Eman kembali melajukan mobilnya ke arah gedung Capital Studio. Hingga tak lama kemudian mereka sampai dan Leka segera turun dari dalam mobil lantas berjalan menuju ruangan kantornya. Orang-orang yang melihatnya akan terpesona dengan penampilan dan juga cara jalan wanita itu yang tampak anggun. Walau Leka sendiri tak menyadari akan hal itu, Leka baru akan memulai pekerjaannya dengan menyalakan komputer ketika ada sebuah pesan masuk ke ponselnya. Rupanya pesan dari Amelia saat Leka membuka aplikasi WhatsApp. "Sayang, malam ini temenin mama makan malam ya. Kamu gak perlu pulang ke rumah. Nanti sore mama akan kirimkan pakaian ganti ke kantor."
tumben mama ngajakin aku makan malam, biasanya juga sibuk terus, gerutu Leka sebelum ia mengetik pesan balasan untuk ibunya. Baiklah, di mana tempatnya? Di restoran favorit kamu, balas Amelia. Leka mengangguk, walau Amelia tak bisa melihat anggukannya, ia hanya membalas pesan terakhir dengan emotikon jempol 2 kali. Setelah mengunci layar ponsel, lantas diletakkannya benda tipis tersebut di atas tumpukan kertas. Leka kemudian memulai pekerjaannya hari itu sambil sesekali menguap. Ia benar-benar bukan orang yang terbiasa begadang. Sore hari seusai pulang kerja, Leka berganti pakaian dengan dress yang dikirimkan Amelia padanya beberapa saat yang lalu lewat Pak Eman. Dress hasil rancangan ibunya memang tak pernah gagal, dengan warna merah marun dan panjangnya selutut, lalu dilapisi outer hitam model blazer. Itu terlihat begitu pas di tubuh Leka. Leka memasuki sebuah restoran Jepang. Alunan musik instrumen khas negeri Sakura itu menyambutnya saat ia berjalan menuju salah satu meja di sudut selatan dekat dinding kaca. Amelia belum ada sesuai kabar yang diterima Leka. Ibunya itu kemungkinan akan datang telat karena ada pekerjaan dadakan. Sambil menunggu kedatangan sang ibu, Leka membuka aplikasi WhatsApp dan membalas pesan Niko yang lelaki itu kirimkan 20 menit yang lalu. Leka pastikan lelaki itu sekarang masih berada di dalam pesawat. Aku mau makan malam sama mama. Leka mengirimkan kalimat tersebut pada Niko, disusul dengan foto selfie dirinya. Akan tetapi kening Leka berkerut saat pesannya itu hanya centang 1. Barusan dia masih online, batin Leka. Selamat malam, sapa seseorang yang membuat Leka sedikit terkejut. Leka mengalihkan pandangannya dari ponsel ke arah sumber suara. Terlihat Danar tengah tersenyum ke arahnya, lantas duduk berhadapan. Mereka hanya terpisahkan oleh meja persegi panjang. Hai, selamat malam. Leka balas menyapa. Ia tak mengerti kenapa kebetulan ini datang berturut-turut, kemarin dan malam ini. Aku rasa kita sering dipertemukan karena sebuah kebetulan. Danar tersenyum mendengarnya. Matanya menatap Leka yang terlihat memukau dan membuatnya terpana. Tapi malam ini bukan kebetulan. Maksudmu, kamu sengaja datang ke sini? Tanya Leka tak mengerti. Mata Leka membulat saat Danar menganggukkan kepala. Aku ingin memberimu surprise. Makanya aku meminta bantuan orang tuamu untuk membawamu ke sini, ucap Danar percaya diri. Terang saja Leka sangat terkejut mendengarnya. Danar ialah lelaki yang tak ingin dia temui, tapi malam ini justru ada di hadapannya dan menjeratnya. Jadi ibuku sendiri malah menjebakku. Leka menggerutu dalam hati, lalu mengambil ponsel hendak menelpon Amelia. Akan tetapi sebuah pesan lebih dulu masuk, dan tentu saja itu dari ibunya. Sayang, maafin mama, tapi mama rasa kamu perlu mengenal Danar lebih jauh. Papa dan mama merasa dia adalah laki-laki yang baik. Leka membaca pesan tersebut dengan perasaan kesal. Ia memilih tak membalasnya dan memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Maaf, tapi sepertinya aku nggak bisa melanjutkan makan malam ini, ucap Leka. Aku kira ibuku yang akan datang, jadi aku sedikit kecewa. Leka akan berdiri, tapi tiba-tiba Danar mencegahnya dan menahan pergelangan tangannya. Malam ini saja, aku janji, Danar berkata yakin. Aku sudah menyiapkan makan malam ini sejak beberapa hari yang lalu. Aku yakin kamu gak akan kecewa dan waktumu gak akan sia-sia bersama denganku sebentar saja. Leka tampak berpikir. Beberapa saat lantas menepis tangan Danar yang menggenggam pergelangan tangannya. Baiklah, 20 menit, ucap Leka pada akhirnya. Setelah itu aku benar-benar akan pergi. Leka kembali duduk, menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Danar mengangguk, kemudian tertawa kecil. Apa aku semenakutkan itu bagimu? Atau kamu gak nyaman dengan orang asing sepertiku? Mata Danar tertuju pada Leka penuh selidik. Leka mengedikkan bahu. Tebakanmu gak ada yang benar, ucap Leka tanpa ekspresi. Mau tahu apa alasanku gak mau makan malam dengan kamu?
Kening Danar berkerut, tawanya berganti senyuman simpul. Katakan saja kalau memang aku boleh tahu. Leka tak langsung menjawab. Iya, melipat tangannya di depan dada. Well, satu-satunya alasanku adalah karena kamu lelaki yang dijodohkan denganku, Leka berkata tanpa beban, dan ucapannya itu berhasil membuat Danar melebarkan matanya. Aku benci perjodohan, tambah Leka kemudian. And for your information, aku gak akan pernah jatuh cinta dengan lelaki yang dijodohkan denganku, siapapun dia orangnya. Danar menyembunyikan keterkejutannya. Ia tak menduga jika wanita yang terlihat anggun dan lembut saat makan malam di rumah Arif rupanya seseorang yang ketus dan belak-belakan. Dan jujur, Danar menjadi semakin tertantang untuk menaklukkan hati wanita ini. Ia kadung tertarik dengan Leka. Selama ini Danar selalu mendapatkan apa yang dia mau. Wanita inilah selanjutnya. Oke, tenang aja. Aku akan bersikap baik malam ini. Danar tersenyum lalu memanggil seorang pelayan. Tak butuh waktu lama, pelayan pun datang sembari membawa nampan berisi sebotol wine dan 2 gelas berkaki tinggi. Leka pikir Danar benar-benar telah menyiapkan makan malam ini. Sementara Danar berbicara dengan pelayan, Leka melarikan pandangannya sesaat ke arah meja yang ada di seberang kolam. Terlihat 2 lelaki berpakaian santai tengah menyantap makanan mereka, menatap Leka sekilas sebelum menundukkan kepala lagi. Leka tentu saja tahu siapa mereka. Semalam Niko sempat menunjukkan foto wajah 2 orang lelaki itu. Mereka bukan utusan Gunardi, melainkan Niko sendiri yang memerintahkan kedua pria itu untuk menjaga Leka selama dia pergi. Kamu mau makan apa? Tanya Danar membuyarkan lamunan Leka. Leka melirik jam tangan. Gak perlu, waktuku tinggal 15 menit lagi. Danar mengangguk. Setelah memberitahu pelayan, ia segera menuangkan wine untuk dirinya dan Leka. Perempuan itu menyaksikan bagaimana cairan berwarna merah keunguan itu perlahan memenuhi gelas tersebut. Ia jadi teringat nasihat Niko pagi tadi saat di bandara. Niko sempat bilang Leka tak boleh ceroboh sekalipun itu dengan orang yang sudah dikenal. Apalagi Niko mewanti-wanti agar Leka jauh-jauh dari Danar. Untukmu. Leka meraih gelas dari tangan lelaki itu. Thanks, ucapnya setelah bersulang minuman itu. Hanya disesap sedikit saja oleh Leka, bahkan sampai tak terasa di tenggorokan. Aku mau memberikan sesuatu untukmu, ucap Danar seraya meletakkan gelas di atas meja. Lantas merogoh sesuatu dari saku jasnya. Leka sedikit terkejut saat Danar menyodorkan sebuah kotak kecil berbungkus kertas kado biru muda dengan corak polkadot putih. Terdapat pita di atasnya. Walau telat, tapi selamat ulang tahun Leka. Danar tersenyum. Seharusnya aku berikan ini minggu kemarin, tapi katanya kamu sedang berlibur dengan anak dan pamanmu. Siapa yang memberitahumu hari ulang tahunku? Tanya Leka penasaran. Tatapannya beralih dari kotak tersebut ke arah Danar. Kakekmu, beliau yang memberitahuku ini. Terimalah, kamu boleh menolakku, tapi hadiah ini jangan kamu tolak, aku mohon, ujar Danar dengan raut wajah penuh permohonan. Kalau kamu gak menerimanya, terpaksa aku buang sekarang juga. Leka berpikir beberapa saat, menimbang-nimbang untuk menerimanya atau tidak, sebelum akhirnya berkata, baiklah, cuma kali ini saja, ucapnya walau sebenarnya ia enggan menerima hadiah tersebut. Gak masalah, ini lebih dari cukup buatku. Leka mengangguk. Ia lantas berdiri dan berkata, sudah 20 menit, maaf, aku harus pergi. Leka tak ingin berlama-lama di sini dan ia sudah merasa jengah. Biar aku antar kamu pulang. Danar menggenggam pergelangan tangan Leka, akan tetapi Leka segera menepusnya. Gak perlu, aku ditunggu oleh sopirku, ucapnya mulai meninggalkan Danar. Tapi langkahnya kembali terhenti lalu berbalik menatap lelaki itu sebelum berkata, dan tolong lain kali jangan menyentuhku. Setelah itu Leka pergi, tak memperdulikan Danar lagi. Sedangkan tanpa Leka ketahui, Danar tersenyum sendiri melihat kepergiannya. Teruslah bersikap seperti itu Leka. Permainannya akan semakin menarik dan menjadi gak perlu
dan menjadi nggak seru kalau kamu bersikap lemah lembut. Leka mengecek ponselnya di dalam mobil. Pesan untuk Niko masih belum diterima oleh lelaki itu. Sepertinya Niko mematikan ponselnya. Pak Eman melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang di jalanan yang agak sepi. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menghadang lalu berhenti di depannya, membuat Pak Eman menginjak rem dalam-dalam secara mendadak. Au, bagi Leka mengusap-usap dahinya yang terbentur sandaran kursi depan. Ada apa, Pak? Kenapa ngerem mendadak? Tanya Leka panik. Maaf non, di depan ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Pak Eman terkejut saat melihat dua orang lelaki berpakaian serba hitam keluar dari mobil tersebut. Itu siapa, Pak? Leka ikutan terkejut. Saya juga nggak tahu non, Duh Gusti, semoga mereka bukan orang jahat, ucap Pak Eman mulai ketakutan. Salah seorang dari pria itu menghampiri mobil yang ditumpangi Leka, lalu mengetuk kacanya dengan keras. Keluar, buka pintunya sekarang juga, serunya dari luar. Pak, gimana ini? Biar saya keluar saja, non. Jangan, Pak, kita nggak tahu maunya mereka apa. Bisa-bisa mereka mencelakai Pak Eman kalau sampai keluar. Leka ketakutan, tapi ia berusaha tetap tenang, sembari mencari nama ayahnya di daftar kontak. Cepat keluar, kalau tidak mau kacanya saya pecahkan. Tangan Leka gemetaran. Non, saya keluar saja, biar urusannya cepat selesai. Belum sempat Leka mencegah, Pak Eman sudah membuka pintu, lalu tiba-tiba orang di luar tersebut menarik Pak Eman menjauhi mobil. Orang itu segera masuk mengambil alih kemudi. Selamat malam, Nona, sapa lelaki itu tersenyum mengerikan. Leka terkejut, ia tahu sekarang dirinya lah yang menjadi incaran para preman tersebut. Leka tak mau dia di bawah kabur. Cepat-cepat dipegangnya handle pintu dan segera keluar dari mobil saat itu juga. Sialan, umpat lelaki itu. Bukannya lolos, Leka malah tertangkap oleh preman yang lain. Kedua tangannya terkunci di belakang pinggang. Leka berontak sambil berteriak meminta dilepaskan, tapi sia-sia. Ia malah diseret menuju mobil SUV hitam. Belum sempat mereka mendorong Leka ke dalam mobil, tiba-tiba datang dua orang lelaki yang langsung menghajar para preman. Leka sedikit lega saat melihat mereka ialah orang suruhan Niko yang mengikutinya sampai di restoran tadi. Leka merasa beruntung hari ini ia memakai high heels. Saat itu juga dia menginjak kaki pria yang masih mengunci tangannya di belakang. Pria itu mengadu dan Leka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur darinya, lalu menghampiri Pak Eman yang tengah ketakutan. Anda tidak apa-apa, Nona? Tanya Morris setelah beberapa saat ia dan Hari berhasil mengalahkan tiga preman itu. Iya, aku nggak apa-apa, dusta Leka. Pada dalam hati ia ketakutan. Syukurlah, maaf kami terlambat. Tadi mobil kami ada sedikit masalah. Sepertinya mereka tahu siapa kami dan sudah merencanakan kejadian ini. Jelas Hari. Leka mengangguk. Sudah selamat saja, dia sangat bersyukur. Kami akan mengantar Nona sampai rumah, jadi masuklah ke mobil kami, itu jauh lebih aman. Iya baiklah, aku rasa lebih baik begitu, ucap Leka, lalu masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Morris. Sementara Pak Eman kembali ke mobilnya. Di dalam mobil Leka mengusap wajah. Beruntung Morris dan Hari datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, entah akan seperti apa nasibnya sekarang. Dan yang membuat Leka bertanya-tanya, apa motif para preman itu ingin menculik dirinya? Apa mereka suruhan orang lain?